Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Garehel, channel yang akan selalu membawakan cerita-cerita misteri, mistis dan horor bersama saya, Mamang Goblis. Apakah kalian pernah mendengar yang namanya leak? Leak merupakan makhluk yang terbentuk karena ilmu tertentu. Wujudnya digambarkan dengan mata yang besar dan gigi taring yang tajam. Masyarakat Bali memiliki cerita mitos yang mereka percayai terkait asal-usul leak. Penasaran seperti apa asal-usul dan kisah mistis di baliknya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan di-skip biar kita semua sama-sama tahu sosok yang satu ini. Asal-usul leak dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya. Dalam hal ini, leak berarti mengganti juga mengubah identitas diri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Misteri leak Bali tidak berhenti sampai pada pengertian ilmunya saja. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul leak Bali tersebut. Menurut masyarakat Bali, legenda leak Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika masa pemerintahan Raja Erlangga berlangsung. Kala itu, masyarakat berspekulasi seorang janda bernama Calon Arang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh. Tidak jarang perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat dia tertidur di malam hari. Naas, Calon Arang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencana sehingga ia pun marah. Matanya seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya. Calon Arang menyemburkan api dari mulutnya hingga para prajurit mati. Dan cerita inilah yang menjadi asal-usul leak Bali. Sebenarnya, melambangkan apakah leak itu? Leak sendiri merupakan gabungan dari kata le dan ak. Le berarti penyihir dan ak berarti jahat. Dalam mitologi Bali, leak dilambangkan sebagai penyihir yang jahat. Umumnya, leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari,
ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun, Leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ tubuh yang dikumpulkan Leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi rangda, yaitu ratu dari para Leak. Hal ini menghasilkan cerita baru untuk Leak, bahwa Leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Leak tidak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Biasanya, mereka akan terbang untuk mencari perempuan hamil. Ada 3 Leak yang terkenal. 2 di antaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan lainnya dari orang Bali, Leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Padahal, bentuk sesungguhnya dari Leak adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Sejumlah orang beranggapan sihir Leak hanya berfungsi di wilayah Bali, sehingga Leak hanya ditemukan di Bali saja. Nah, itulah cerita Mama tentang asal-usul Leak Bali dan kisah mistis di baliknya. Leak Bali dapat terwujud karena adanya ilmu yang dipelajari seseorang untuk membuka segala batasan dalam diri. Jikalau ada salah ucap dan salah-salah kata dalam penyampaiannya, Mamang mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mamang menyadari masih banyak kekurangan. Dan apabila ada kritik, saran, dan juga masukan dari dulur-dulur, dulur-dulur semua bisa komen seperti biasa di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya, biar Mamang lebih bersemangat lagi bercerita. Dan tidak lupa Mamang mengucapkan banyak terima kasih. Mamang doakan dulur-dulur semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita misteri, mistis, dan horor ini diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kata, saya Mamang Goblis beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.